Ustadz, orang tua saya suka curhat ke saya tentang kakak atau adik saya. Apakah ini termasuk ghibah? Termasuk ghibah apabila cuma sekedar cerita tanpa ingin cari solusi. Dan bahkan kadang-kadang saya katakan orang tua itu secara tidak sengaja mengadu domba antara anaknya. Manakala orang tua menceritakan satu anak kepada saudaranya. Apalagi dalam posisi anak-anak ini sudah menikah semua. Ada orang tua, sudah tua. Masing-masing dari 3 anaknya sudah menikah. Kalau datang kakak yang satu, dia curhatin anaknya yang satu. Adikmu itu sejak nikah pelit, gak pernah ngasih duit. Nanti kalau kakaknya pulang, datang anak yang satu bilang kakakmu itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kakak dengan adik, mereka saling tidak menyukai. Dan orang tua dalam hal ini secara tidak sengaja telah mengadu domba anak-anaknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah. Dan kadang-kadang yang seperti ini sudah lumrah di orang-orang tua zaman dahulu. Mereka tidak memahami bahwa ini berbahaya. Maka saya katakan, bila antum punya saudara kandung dan antum sudah besar semua, bicara hati ke hati dengan saudara, bilang, bila mama, bila bapak nyeritain kita satu sama yang lain, maka nggak perlu didengarkan, jangan diambil hati. Kalau perlu nasihatkan ke orang tua, mak, nggak usahlah kita cerita-cerita soal kakak adik, karena saya juga pasti punya kekurangan. Saya bilang gitu sama kakak dan adik saya. Kakak dan adik saya semuanya sudah nikah. Kami bertiga sudah nikah. Suatu hari secara tidak sengaja mama bercerita tentang sesuatu. Untungnya adik saya cerita ke saya. Akhirnya saya bilang, kita bertiga tidak boleh mendengarkan cerita-cerita orang tua yang sifatnya menjelekkan di antara kita. Gak usah didengarin. Kita nasihatkan mah gak usah didengarin. Yang ketiga, karena kita ini masing-masing semua pasti punya kekurangan. Kekurangan saya, karena saya sibuk ngisi, maka kebersamaan saya dengan orang tua saya tidak sebanyak adik saya. Karena saya bisa dikatakan lebih berada daripada adik dan kakak saya, maka uang saya mungkin lebih banyak masuk ke orang tua saya daripada adik dan kakak saya. Kakak saya orangnya enak diajak cerita. Jadi mama, bapak kalau cerita ke kakak mungkin lebih banyak daripada cerita ke saya dan adik saya. Saya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh adik dan kakak saya. Adik saya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh saya dan kakak saya. Begitu semuanya antara anak. Maka akhirnya kami bersepakat. Kita bertiga harus punya amalan. Yang amalan ini sudah dicop. Cop. Kalau di sini jawabnya ngeliat tuh. Apa tuh? Ini punya aku gitu. Dicup. Nah, kalau di Kalimantan dicop. Di doorstep. Nggak boleh diambil. Maka saya bilang, bapak mama bila umroh itu copnya saya. Kalau 1 bulan kita keluar makan sekeluarga, tidak boleh ada yang bayar kecuali saya. Itu cop saya. Kan kami setiap bulan pasti minimal 1 kali kami pasti makan sekeluargaan di luar, jalan-jalan sama orang tua. Saya bilang itu amalan saya, jangan dicop. Hanya pakai uang saya. Adik saya juga, pulsa mama cop saya. Kakak bilang, dagangannya mama cop saya gitu. Jadi masing-masing mencop. Dan orang tua sejak saat itu nggak pernah lagi banding-bandingkan anaknya. Karena mereka menyadari bahwa anaknya ini setiap satu sama yang lain punya amalan yang tidak dimiliki saudaranya. Maka tidak perlu dibandingkan.